Pemirsa, kediaman Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD di Pamekasan, Madura didatangi puluhan orang. Massa menyampaikan aspirasinya membela Rizik Syihab terkait permasalahan hasil swab tes. Puluhan orang mendatangi kediaman Ibunda Mahfud MD di Pamekasan, Madura. Massa yang menumpang truk ini kemudian menyampaikan aspirasinya yang berlawanan dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait hasil swab tes Rizik Syihab. Menurut keterangan polisi, massa awalnya menggelar aksi di pusat kota memprotes pemanggilan Rizik Syihab oleh penyidik kepolisian. Polisi yang mendapat laporan langsung membubarkan massa. Pemirsa, Gunung Semeru erupsi dini hari tadi. Gunung tertinggi di Jawa ini mengeluarkan awan panas serta lava. Aktivitas Gunung Semeru yang berketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut terus meningkat. Peningkatan aktivitas Gunung Semeru ditandai dengan turunnya lava dari kawah Jonggring, Saloko. Lava yang mengalir dari Gunung Semeru terlihat di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Gunung Semeru erupsi pada Rabu dini hari. Akibat letusan terbentuk awan panas sepanjang 11 km. Gunung Semeru memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut. Hingga sore ini gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut berstatus level 2 waspada. Berdasarkan pemantauan, luncuran awan panas terjadi pada pukul 1 dini hari dan meletus pada pukul 3 dini hari. Letusan awan panas ke arah Curah Besok Kobokan sepanjang 11 km. Gunung api Ile Lewotolok kembali erupsi dan semburkan abu vulkanik pagi tadi. Warga diminta untuk waspada karena aktivitas gunung meningkat sehingga statusnya naik menjadi siaga 3. Gunung api Ile Lewotolok kembali semburkan abu vulkanik dan asap tebal pagi tadi. Menurut tim dari pos pantau, aktivitas gunung api meningkat dari status waspada 2 menjadi siaga 3. Puluhan gempa vulkanik pun terjadi sejak malam hari tadi. Meningkatnya aktivitas gunung api memungkinkan adanya erupsi susulan. Warga pun diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari puncak. Kemudian peningkatan status sampai dengan saat sekarang, maka gempa vulkanik itu sudah sekitar 40-an lebih terjadi gempa vulkanik dangkal, vulkanik dalam maksudnya, vulkanik dalam. Artinya sangat berpotensi untuk saja dia membangun satu kekuatan atau tekanan dari bawah untuk bisa mengeluarkan erupsi. Warga di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diresahkan dengan suara bising yang berasal dari sumur gas bekas pengeboran peninggalan zaman Belanda. Warga khawatir kebocoran sumur gas dapat memicu ledakan besar. Suara bising dari semburan gas di bekas lokasi pengeboran pipa gas peninggalan zaman Belanda ini terjadi sejak Minggu malam. Warga khawatir kebocoran bekas pengeboran gas ini bisa memicu ledakan besar. Bahkan suara bising yang dihasilkan dari kebocoran ini terdengar hingga radius 1 km. Menurut warga, sebelumnya Pertamina pernah memperbaiki sisa pipa pengeboran gas tersebut. Diduga karena pengaruh cuaca dan kondisi lingkungan lembab menyebabkan pipa kembali bocor. Ya dulunya tuh ada pengeboran waktu zaman Belanda tuh, ada tuh, udah ada bekasnya tuh. Itu malam ketahuannya bocor gimana Pak? Ya ketahuannya kalau kelihatan itu apa, keterungan aja tuh, bunyi. Oh bising ya? Iya, supaya kapal turun. Ramai Pak waktu malam itu, banyak yang lihat. Iya. Sementara itu pihak BPBD Kabupaten Indramayu
yang datang langsung melokalisir kebocoran dengan memasang garis pengaman. Pihaknya mengimbau agar warga menjauhi titik semburan. Untuk masyarakat sekitar di wilayah area ini mohon untuk tidak mendekat ke area semburan. Ya, nanti terjadi apa-apa. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait menangani semburan gas bercampur lumpur. Semburan gas dikhawatirkan merusak tanaman padi yang akan memasuki masa tanam pada bulan ini. Itu sangat bahaya kalau ada H2S-nya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, Ayus melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jalani isolasi mandiri usai terpapar COVID-19. Anies dinyatakan positif berdasarkan hasil swab tes Minggu malam. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar virus corona. Anies dinyatakan positif berdasarkan hasil swab tes Minggu malam. Kini Anies menjalani isolasi mandiri di rumah dinas. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama pagi hari ini, sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan COVID. Sejak bulan Maret yang lalu, kita selalu sampaikan apa adanya, transparan, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan diberikan secara lengkap. Saya menyampaikan ini agar semua orang yang berinteraksi dengan saya selama beberapa hari terakhir ini bisa langsung melakukan langkah yang dibutuhkan, seperti isolasi mandiri atau tes usap PCR. Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini, silahkan langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap. Isolasi mandiri yang akan saya lakukan akan dilakukan di rumah dinas, di mana saya akan tinggal sendiri, sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi yang memang selama ini kita tempati. Saya akan tetap bekerja dari rumah. Sementara itu, suasana balai kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat hingga kini tampak normal. Kantor pelayanan dan kantor bidang juga tetap buka. Sementara ruang kerja Gubernur DKI Jakarta telah di-lockdown sementara usai hasil PCR menyatakan Anies Baswedan positif COVID-19. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga terkonfirmasi positif COVID-19. Hasil tersebut berdasarkan tes swab pada Jumat yang lalu. Kabar mengenai positifnya Wagub DKI Jakarta ini disampaikan melalui siaran pers di situs PPID DKI Jakarta. Dalam keterangan tersebut, Riza Patria mengaku kondisinya saat ini baik dan terkendali. Saat ini Riza Patria menjalani isolasi mandiri di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses vaksinasi bagi warga Indonesia diproyeksikan memakan waktu 8 hingga 9. Vaksinasi selama 9 bulan bisa dilaksanakan dengan catatan badan usaha milik negara menggandeng sejumlah perseroan swasta dalam melaksanakan proses penyuntikan COVID-19. Pemerintah optimis bahwa kedatangan vaksin COVID-19 akan didatangkan pada tahun ini. Kementerian BUMN Erick Thohir memproyeksikan pemerintah membutuhkan waktu 1 bulan untuk memastikan keamanan vaksin dan memakan waktu 8 hingga 9 bulan untuk melaksanakan proses penyuntikan COVID-19 kepada seluruh masyarakat. Keterlibatan pihak swasta diperlukan dalam pendistribusian vaksin. Namun tanpa kontribusi pihak swasta, BUMN tidak bisa memaksimalkan tugasnya untuk menyuntik vaksin COVID-19 kepada 75 juta orang. Sedangkan Kementerian Keuangan Sri Mulyani memastikan akan merelokasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional untuk memaksimalkan serapan anggaran di akhir tahun. Saat ini kami bersama dengan Menteri Kesehatan dan juga Menteri BUMN sedang menghitung berapa jumlah vaksin yang akan diadakan untuk akhir tahun ini hingga awal tahun depan. Yang itu diharapkan akan mampu memberikan daya tahan bagi masyarakat. Pemerintah berharap pelaksanaan vaksin dapat menyelamatkan masyarakat Indonesia terbebas dari COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kesulitan mendapatkan akses internet tidak hanya dirasakan masyarakat daerah. Di Jakarta masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan akses internet. Hal ini menjadi hambatan masyarakat, khususnya para pelajar yang selama ini terpaksa harus belajar online. Untuk itu diperlukan uluran tangan untuk membantu mereka agar tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. MNC Vision Network melalui MNC Peduli bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi memberikan layanan internet gratis jak Wi-Fi di RPTRA Bahari, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Akses internet gratis ini diharapkan dapat memfasilitasi para pelajar selama menjalani kegiatan belajar online. Tentunya harapannya dengan layanan internet ini kita bisa membantu sistem dan proses pembelajaran mereka supaya mereka juga tidak tertinggal dari kelas yang harus diikuti. Jadi kita waktu bilang juga dengan Pak Gubernur, memang ini kita harus kolaborasi Pak antara pemerintah daerah dan juga dengan penyelenggara jaringan. Dan memang akhirnya terbentuklah jak Wi-Fi ini. Selain akses internet gratis, MVN selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang TV berbayar, fixed broadband, dan layanan digital ini juga memberikan layanan konten pembelajaran gratis untuk mempermudah anak-anak dalam memahami pelajaran. Kita ada streaming pendidikan, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lainnya di channel Be Smart ya, dan itu akan kita mempromosikan hari ini untuk membantu anak-anak dalam pelajarannya. Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang teramat sangat kepada MNC Peduli dan MNC Vision Network. MNC Group melalui MNC Peduli akan terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.